Gimana kabar Pak Ibnu hari ini Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allah Akbar. Wah mantap, mantap, mantap. Oke Pak Ibnu, eh, seperti biasa di sini mungkin teman-teman sudah pernah lihat mukanya Pak Ibnu di awal-awal dan akhirnya kita hadirkan Pak Ibnu lagi. Dan di sini sekali lagi aku mau remind kita bakal cerita panjang lebar tentang kegundahan dan kegelisahan kita teman-teman semuanya. Nah, dan di sini Pak Ibnu juga bakal coba bantu kita untuk kasih tahu teman-teman, oh kalau mau jadi aspiring expert di bidang IT itu harus seperti apa gitu. Cara handle stresnya gimana, dan cara komunikasinya gimana, bakal kita informasikan dan juga bakal kita ulik bareng Pak Ibnu. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, kalau ada pertanyaan langsung tanyain ke Pak Ibnu ya. Misalnya nih, Mas Sudarmaji atau Shiva nanti kalau ada pertanyaan langsung aja sih, gaskan sih, tanya langsung. Tapi sebelum itu kita kasih tepuk tangan dulu dan kita share congratulations kepada Pak Ibnu yang alhamdulillah kemarin sudah selesai MBA ya Pak ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Luar biasa teman-teman semuanya. Sudah expert di bidang IT dan juga expert di bidang bisnis. Wah, luar biasa. Dan ini nih paket lengkap nih teman-teman. Jadi kita hadirkan Pak Ibnu di sini. Teman-teman juga bisa nanyain kenapa sih Pak Ibnu tiba-tiba ngambil MBA di tengah-tengah dan kenapa harus MBA dan kenapa dari IT belajar bisnis atau eh, orang IT emang harus belajar bisnis dan lain-lain. Jadi teman-teman di sini boleh banget tanya-tanya sama Pak Ibnu. Nah, di sini teman-teman topik kita itu tadi sudah saya mention tipis-tipis, tapi sejujurnya topik kita pada hari ini itu lebih kurangnya adalah goal setting for aspiring tech expert. Jadi, bagaimana kita mau setting goals-nya untuk menjadi expert di bidang tech, begitu teman-teman. Baik teman-teman semuanya, kita dengarkan ya cerita dari Pak Ibnu. Tapi sebelum itu kita bakal konsepnya adalah tanya jawab nih guys. Jadi mungkin nanti aku bakal kasih beberapa kesempatan buat teman-teman yang ada di sini untuk bertanya kepada Pak Ibnu. Mungkin kepada Pak Ibnu kita persilakan. Dan is yours Pak. Oke, thank you banget. Ini emang kita konsepnya tanya jawab ya. Jadi silakan kalau ada yang bertanya, langsung bertanya. Jadi aku nggak nyiapin slide, aku nggak nyiapin materi, cuman aku akan coba merangkum apa yang kita diskusikan hari ini. Eh, Kayaknya sambil nunggu Ade nanya ya silakan tanya di chatting atau mau raise hand. Aku coba kenalan dulu ya. Jadi kita coba bermain ini aja ya. Kita browsing bareng-bareng aja karena nggak bikin slide ya. Jadi nama aku Ibnu Sinawardi, biasa dipanggil Ibun atau Ibnu. Nah, saat ini menjabat sebagai CEO di Gits.id sejak 14 tahun yang lalu sebagai founder ya. Jadi sudah 14 tahun, dulu pernah jadi CEO, kemudian jadi chairman, sekarang CEO lagi, baru di bulan Juli kemarin. Nah, selain di Git juga aku juga menjadi advisor di beberapa perusahaan, termasuk salah satunya adalah di EUDK, lalu ada di Altersay sebagai CEO dan advisor, dan punya bisnis penyewaan apartemen juga di Bandung, namanya Tecirum, dan juga membantu GovTech Edu sebagai advisor di sana. Dan macam-macam sih, tapi yang aktif tinggal ini aja. Nah, alhamdulillah kemarin baru lulus dari MBA ITB. Ini untuk melengkapi skill aja sih, karena kan kalau belajar IT-nya udah dapet di kuliah. Nah, sekarang untuk belajar bisnisnya, karena selama ini kan otodidak gitu ya. Nah, kemudian aku juga banyak berkecimpung di dunia cloud ya. Jadi aku ngumpulin atau ngoleksi ya, ngoleksi sertifikasi cloud dan juga edukator sertifikat dari Google. Aku coba pernah ambil cloud developer, profesional cloud developer ini baru baru akhir-akhir ini dapat sertifikasinya sebagai Chrome OS admin, lalu AWS certified, kemudian juga sebagai cloud architect gitu ya. Nah, nanti aku akan bahas kenapa sih cloud gitu ya. Terus aku juga volunteer
sebagai GDE, Google Developer Expert. Dulu pernah di Android dari bulan Mei 2015 sampai bulan Mei 2019. Jadi selama 4 tahun ya, 4 tahun menjadi expert di Android. Kemudian vakum tahun 2019. Kenapa? Karena di sini ya. Karena di sini aku harus join ke Google sebagai Developer Training Program Manager selama 1 tahun. Jadi nggak bisa merangkap jadi expert sekaligus kerja bantuin Google itu ya. Jadi harus pilih salah satu. Aku pilih ini, tahun 2020 selesai, kemudian lanjut GovTech Edu segala macam. Dan sekarang karena udah nggak di Google, akhirnya aku lanjut lagi apply sebagai expert, tapi pindah pindah jalur. Yang tadinya Android, sekarang pindah ke cloud itu ya, cloud atau server. Nah, ini banyak insight menarik yang teman-teman harus dengar. Kenapa harus belajar cloud? Ini akan nyambung dengan masa depan tech ya, masa depan kita semua sebagai technical engineering gitu ya. Nah, cloud ini. Oke, dari intro ini, ada yang mau tanya nggak? Silakan. Ada yang mau dibahas duluan nggak? Langsung teman-teman tanya ya. Boleh Ya, tanya apa aja ya Pak ya? Misal apa aja kayak, boleh. itu LinkedIn kok panjang bener gitu ya Pak. Kredensialnya banyak banget ya teman-teman. Mungkin dari siapa nih? Saya tunjuk deh. Eh. Nah ini nih ada Aan, kata Syifa insecure lihatnya Pak. Tenang aja, nggak usah insecure. Yang penting kita bisa tepat belajar sesuatu yang emang kita minati dan orang butuhkan, gitu ya. Jadi intinya kita minati dan orang butuhkan. Jangan sampai kita belajar kita suka tapi nggak banyak yang butuh. Atau cari yang orang yang butuh itu susah, susah setengah mati, gitu ya. Saingannya banyak. Jadi emang kita harus benar-benar pilih apa kira-kira skill yang mau kita tekunin. Kita belajar Golang, belajar Web3, ini udah 2 hal yang cukup bagus ya. Jadi emang masih sulit nyarinya orang yang jago Golang dan jago atau jago Web3 juga ya. Jadi emang ini adalah path yang cukup menarik untuk teman-teman banggakan, tapi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya jangan jangan bangga dulu, harus benar-benar paham, benar-benar ngerti, baru teman-teman bisa bangga dan bisa bilang ke orang, aku jago di Golang loh, aku jago di Web3 loh. Nah, itu menjadi added value teman-teman semua supaya bisa bersaing sama talent-talent lain. Intinya kita belajar buat apa sih? Supaya kita berbeda dengan orang lain, supaya kita levelnya di atas teman-teman yang lain, sehingga kalau kita mau cari kerja itu mudah, sehingga kita kalau mau berbisnis itu lebih mudah, lebih unggul ya, lebih unggul dibandingkan kompetitor yang lain gitu ya. Jadi emang kita harus terus belajar, kita harus terus naik level supaya kita berbeda. Kalau kita gini-gini aja cuma bisa kurut doang gitu ya, cari udah lagi ya banyak banget yang bisa. Apa bedanya kita sama yang lain gitu ya. Itu sih. Ayo silakan mau tanya. Kalau Udah LinkedIn ada itu penting pertanyaan nggak? nih. Oh, oke. LinkedIn penting nggak buat cari kerja? Gitu ya. LinkedIn sangat penting. Sangat penting ya. LinkedIn penting untuk cari kerja. Oke ya. Kenapa LinkedIn penting buat cari kerja? Pertama adalah bahan jualan diri sendiri. Ya. Gimana caranya orang tahu kalau kita jago? Ya kita harus pamerkan. Di mana pamerinnya? Boleh di LinkedIn, boleh di Instagram, boleh di YouTube, dimanapun lah. Kasih tahu ke orang-orang kalau kita jago. Nah, terus masalah lainnya adalah kita minder. Banyak orang yang lebih jago. Ya, pasti sering gitu ya. Apalagi kalau kita show-nya di YouTube atau di Instagram, kita sok-sokan ngajarin orang ABCD gitu ya. Padahal kita tahu banyak orang yang lebih jago. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak soto ya. Kita mengungkap fakta. Banyak orang-orang yang masih butuh ilmu, masih orang-orang yang butuh dieducate ya. Jadi nggak usah insecure sama orang-orang yang lebih jago. Kita mau sharing-sharing aja. Jadi nggak usah minder. Wah banyak orang yang lebih jago, malu cuma segini doang. Masa udah sharing-sharing? Yang nggak usah malu. Ya, jadi LinkedIn penting untuk cari kerja karena untuk bahan jualan diri sendiri dan juga karena
apa namanya sih? Kalau yang merekrut recruiter ya, recruiter pasti pasti akan cek LinkedIn dulu, ya pasti nih, nggak mungkin nggak. Nah, dan kita kalau misalkan nggak ada profilnya di LinkedIn, ya orang akan susah buat ngecek bahwa kita tuh beneran jago atau enggak sih, walaupun kita nulisnya bisa golang ya, orang kan penasaran, oh bener nih bisa golang nih. Bisa Web3, coba interview lah, minimal teman-teman dipanggil interview aja. Kalau teman-teman nggak nunjukin bahwa kita bisa apa dan nggak dipanggil interview, ya hilang kesempatan satu, ya. Jadi minimal kita dipanggil, ibaratnya kalau kalau kita deketin gebetan, minimal balas dulu lah chatnya. Ya, kalau udah dibalas kan pencapaiannya, kita bisa ngajak ketemu gitu. Jadi show off aja, persaingan akan berat untuk di dunia kerja di masa depan ya. Jadi kita bayangin aja 5 sampai 10 tahun lagi dunia kerja tuh kayak gimana. Apalagi sekarang ada AI. Terus banyak pekerja dari luar negeri yang emang udah mulai masuk ke Indonesia. Dan barrier antara Indonesia dan juga negara lain tuh cuma dipisahkan dengan internet doang. Nah, itu ya. Jadi penting buat kita show off apa yang kita bisa. Gitu. Oke, apalagi nih pertanyaannya? Supaya diminati oleh perusahaan ya. Oh, kudu banyak kontennya dan menarik ya. Jadi supaya kita bisa diminati oleh perusahaan ya, ya kita cerita apa adanya, kita bisa apa, tapi jangan terlalu over promise, jangan terlalu berlebih-lebihkan. Kalau kita cuma tahu secuil doang ya, ya kita nggak usah tulis sebaiknya. Tapi kalau kita udah mengerti lah, minimal diajak ngobrol nyambung gitu ya. Oh bisa golang diajak ngobrol nyambung ya, masukin aja ke LinkedIn. Tapi kalau cuma tahu pernah dengar golang doang tapi nggak tahu detail, diajak ngobrol nggak nyambung ya, nah itu harus siap-siap aja dengan resiko kita diajak ngobrol nggak nyambung gitu. Ketika di interview kita nggak bisa jawab. Tapi kalau misalkan kita ready untuk bisa siapin semuanya ketika ada yang mau ngajak ngobrol kita, entah itu interview atau segala macam ya, kita nggak apa-apa masukin aja. Kan bisa ada SKS ya, sistem kebut semalam. Gitu. Oke. Selain LinkedIn itu, manfaat atau profesional branding kita cari kerja manfaat lainnya apakah? Apa kita cara untuk kita agar kerja untuk lain kita agar yang lain. Ya benar. Jadi eh, bisa untuk personal branding itu udah pasti. Untuk cari kerja itu pasti. Dan yang pasti apa yang kita tulis, hal kecil apapun itu akan diperhatikan. Contoh penulisan besar kecil. Nah, karena kita gatel ya, ada orang nulis nama di LinkedIn kecil semua, nggak diawali dengan huruf besar depannya. Itu hal-hal kecil itu dilihat sama recruiter. Pak ini kok bahasanya kayak gini sih, jangan-jangan kalau nanti kirim email nggak baku nulis kirim email ya. Karena jangan-jangan nanti kalau tulis dokumennya malah acak-acakan. Nah, tunjukkan perfeksionis kalian di LinkedIn. Ya, tunjukkan perfeksionisnya. Kalau bisa ya minta bantuan AI di situ buat nulis ya. Jadi kalau emang Chrome-nya C-nya besar, OS-nya besar ya besar. Jangan diubah-ubah. Jadi C kecil segala macam gitu ya. Jadi tunjukkan perfeksionisnya di sini. Jangan sampai ada kesalahan penulisan, ada salah besar kecil di LinkedIn-nya, gitu ya. Kelihatan personality kita di LinkedIn. Kalau kita misalnya udah masuk ke dunia branding kayak gini, gitu ya. Tentang LinkedIn. Ada lagi pertanyaan? Oke. Apakah dengan follow dan menghubungi beberapa HRD di LinkedIn lumayan membantu untuk bangun koneksi? Eh, jangan follow orang-orang HRD. Follow orang-orang yang emang minatnya sama dengan kalian. Misalkan kita suka Golang. Nah, kita kenalan sama orang-orang programmer Golang nih. Supaya ketika ada LinkedIn lihat, wah ternyata dia mutual friend-nya sama ABCD. Ada 20 mutual friend, keren-keren lagi. Nah, berarti kita bisa apa ya, lebih trust bahwa bahwa kita tuh banyak temennya gitu ya. Tapi kalau bisa sih kita kita selain connect juga kita minimal ngajak ngobrol ya sekali dua kali. Halo kan, salam kenal gitu ya. Follow ya, ya gitu ya. Mudah-mudahan ya yang di follow-nya atau yang connect dengan LinkedIn kita
ramah sehingga bisa balas gitu ya. Gitu. Jadi koneksi itu penting. Kalau bisa kita udah pernah ketemu dan ngobrol aja sama orang-orang yang emang menurut kita bisa jadi mentor kita, bisa jadi teman ngobrol atau bahkan bisa jadi referensi ketika kita mau melamar kerja. Itu penting ya. Foto bareng tuh mahal. Wah, kita foto bareng nih sama si A. Nah, ternyata kita kerja di C, terus C ini nyata kenal sama si A. Kita bisa cerita, wah saya kenal sama si A loh, ini fotonya buktinya. Wah, kalian bisa diterima kerja lebih cepat. Gitu ya. Jadi itu penting buat foto. Jadi kalau teman-teman nanti ke dunia bisnis sudah mulai negosiasi, deal-dealan sama orang, itu banyak ketemu orang-orang yang emang sering nunjukin foto orang. Wah ini saya mau foto sama Pak Jokowi nih, lagi branding produk ini. Oh saya kenal nih sama sama si Pak Luhut misalnya. Nih lihat WhatsApp-nya, saya ada WhatsApp-nya sama dia, beliau gitu. Jadi gitu itu penting. Jadi banyak-banyakin koneksi karena itu akan membantu teman-teman semua di kemudian hari. Mungkin nggak sekarang tapi nanti. Gitu ya. Sip. Apalagi? Banyak koneksi ya. Silakan buatin lagi banyakin koneksi un- untuk bisa bantu kemudian hari. Oke. Nah, aku akan cerita terkait AI ya. AI. AI ini teman-teman pasti udah sering dengar ya. AI ini akan bisa menjadi pisau bermata dua ya. Kita bisa menggunakan AI untuk bantu kerjaan kita, tapi AI juga bisa menambah saingan kita untuk bekerja. Ya, terus gimana? Gimana caranya kita mengatasi AI supaya nggak menjadi musuh kita? Ya, artinya kita harus berteman dengan AI, harus berteman. Gimana cara bertemannya? Cara bertemannya adalah ya kita gunakan AI untuk kerja, gitu ya. Jadi gunakan untuk kerja, contohnya gimana? Misalkan kirim email, atau misalnya untuk ngoding, untuk bikin dokumentasi, untuk bikin planning, dan apapun, postmortem. Jadi apapun pekerjaan yang kita emang belum tahu detail, belum belajar, kita bisa belajar sama AI. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya cuma ngetik doang gitu ya, nggak perlu mikir panjang. Nah, udah tanya AI aja. Nah, ini kita coba gunakan. Jangan berteman, jangan berteman, jangan bermusuhan dengan AI. Memang AI ini akan jadi musuh kita untuk mencari kerja, tapi akan menjadi teman kerja kita juga. Jadi kita emang harus beradaptasi sama AI. Nah, terus eh, kedua tentang bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris penting ya. Bahasa Inggris penting karena kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kita akan dilibas sama India, ya, kan dilibas sama India. Jadi harus belajar bahasa Inggris. Penting. Teman-teman tahu kan ya sekarang lagi banyak layoff ya, tech winter segala macam. Layoff ini artinya banyak orang-orang jago, bekas startup, udah banyak pengalaman. Mereka nganggur. Artinya kita bersaing juga dengan mereka. Apa yang bikin kita lebih jago dari mereka? Ada keuntungan besar kalau kita belum kerja di startup besar ya. Pertama adalah kita standar standar hidupnya belum setinggi mereka. Ya, mereka mungkin gajinya pernah 20 juta. Ketika mereka mau cari kerja, gajinya turun jadi 5 juta. Mereka susah, udah banyak cicilan. Ya, mereka udah cicilan, udah banyak istri, banyak anak, dan macam-macam. Gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan juga teman-teman. Jangan terlalu eh, apa ya boros ya. Pokoknya kita sesuaikan lifestyle kita, jangan terlalu cepat happy karena kita ini tuh sangat dinamis ya. Dunia IT sangat dinamis. Mungkin sekarang kita punya gaji gede, tapi nextnya mungkin akan diganti dengan AI dan macam. Kita harus banyak belajar di sini ya. Jadi ya bahasa Inggris penting supaya kita bisa lebih unggul daripada orang-orang dari India dan macam. Kalau mau ya bahasa apalah yang kita kuasai, Inggris juga boleh, bahasa Arab juga boleh, bahasa Jerman juga boleh. Artinya kita bisa bersaing sama luar ya, sama talent-talent dari luar ya.
Nah, kenapa tadi aku singgung bahasa Arab? Karena Arab ini kan negara yang emang banyak orang kayanya ya, kalau kita lihat. Banyak orang kayanya, terus banyak orang kaya yang nggak bisa bahasa Inggris, gitu ya. Jadi kalau kita pede ya, kalau kita mau ambil resiko, "Oh, udah, saya mau belajar bahasa Arab karena saya mau kerja di Arab." Itu jadi salah satu opsi yang bagus ya, niche market ya. Daripada kita belajar bahasa Inggris, terus saingannya sama India, orang India kan nggak banyak bisa bahasa Arab. Jadi kita bisa coba mengarah ke sana. Atau bahasa Cina kalian, bahasa Mandarin ya. Bahasa Mandarin. Orang India ya bisa bahasa Mandarin nggak banyak. Jadi saingan kita nggak banyak juga. Kenapa nggak Indonesia? Indonesia ini masih banyak potensi, masih banyak peluang juga, tapi kita harus siap dengan standar gaji yang kecil ya. Ya, standar gaji kecil ya. Karena ya banyaknya talent sekarang, banyaknya sedikitnya demand dan macam-macam dinamikanya, politik segala macam ya, kita bisa bisa gede gajinya, tapi nggak segede dengan kita digaji pakai dolar gitu ya, nggak segede digaji pakai mungkin dirham itu ya. Nah, itu ya, tapi bisa berhasil juga di Indonesia, bisa berhasil. Cuman ya itu harus banyak hal-hal yang harus kita kuasai kalau di tech ya. Yang pertama bahasa Inggris, terus kedua harus bisa manfaatin AI. Nah, kemudian adalah kita pelajari memang apa namanya ya, standar ya, standar engineering dunia. Nah, standar engineering dunia. Ada contoh frameworknya namanya Swebok. Mana Swebok? Swebok. Kasih gimana sih ya? Swebok. Nah, teman-teman bisa cari Swebok. Kita coba buka ya. Swebok Wiki. Ini adalah salah satu framework ya untuk orang-orang engineer kayak kita. Jadi dibaca aja kita minat kemana, misalkan kita minat membuat software requirement, kita coba baca aja. Untuk membuat requirement atau kebutuhan software, apa aja sih yang harus pelajari? Kita pelajari tentang apa itu definisi software requirement, lalu ada tadi apa isinya. Nah, itu sih kanannya. Kita bisa lihat dari apa itu prosesnya gimana, analisis gimana, validasi segala macam. Kita bisa baca dan nanti kita bisa terapkan ketika kita membuat requirement gitu ya. Atau contoh kalau kita mau kuasain di bagian quality ya atau testing lah ya, testing. Nah, ini banyak ya jenis-jenis testing yang emang kita bisa pelajari. Kemudian ada unit test, lalu ada integration test segala macam. Kita bisa pelajari dan ini bisa jadi bahan diskusi kita ketika interview. Interview pasti akan ditanya, ketika kamu ngoding, kamu pakai gimana prosesnya? Nah, tolong jelaskan. Nah, kalau teman-teman udah paham gimana standar coding yang bagus, itu teman-teman bisa cerita. Walaupun kita belum belum praktek ya, tapi minimal kita nyambung. Kita tahu teorinya. Ya, jadi praktek bisa nomor dua. Yang penting kita nyambung, teorinya tahu. Masalah praktek kan tinggal masalah kesempatan ya. Kalau nggak ada projectnya ya prakteknya susah juga. Ya, makanya yang penting kita tahu konsepnya gimana. Mau menjadi engineering manager, nah udah pelajari apa aja sih yang harus dikuasai untuk monitoringnya gimana, buat planningnya, dan macam-macam di sini. Nah, lagi-lagi bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris sangat penting di sini. Mungkin teman-teman kalau misalkan masih baru belajar ya, manfaatkan Google Translate ya untuk belajar ini. Ya, tapi harus belajar bahasa Inggris juga. Ya, jadi standar-standar yang emang bisa kita baca ya baca aja sebelum terlambat. Ya, ini nggak harus praktek kok. Yang penting tahu teorinya aja. Ini, gitu ya. Jadi ada banyak toolsnya. Nah, Swaybook ini salah satu referensi yang bagus. Gitu. Ada pertanyaan nggak nih? Tadi, oh ini ada. LinkedIn pun baru kemarin PHK besar-besaran. Iya, betul sekali. Aku baca ceritanya, katanya dia menggunakan AI di prosesnya, sehingga nggak butuh orang banyak. Nah, itu. Jadi, memang betul, AI ini akan menjadi musuh untuk persaingan kerja, tapi akan menjadi teman untuk membantu kita kerja.
Nah, caranya gimana supaya kita survive? Ya, perusahaan walaupun pakai AI, pasti perusahaan butuh orang yang ngerti AI, ngerti orang-orang yang cara mengoperasikannya. Jadilah orang yang melek dengan AI. Ketika perusahaan mau butuh, saya kan pakai AI. Wah, saya ngerti AI, Pak. Saya bantu AI-nya makin jago ya. Nah, itu kan keren ya. Jadi, kita jadi temannya AI. Ketika AI mau jadi senjata, ya kita yang pegang senjatanya. Gitu ya. Banyak kok, banyak tools AI yang bisa kita pelajari. Minimal prompt aja. Prompt, lalu kita habis itu bisa masuk ke gimana cara bikin model, ada platformnya apa aja, ada dari Google, dari AWS, kemudian dari Azure, OpenAI, kan banyak ya, tinggal kita pilih. Gitu. Sip, ada lagi? Nah, banyak kan CEO perusahaan gede kayak Facebook, Google kok banyak kan orang India ya? Benar, bahkan CEO-nya Google segala macamnya. Karena India ini kan dulu emang edukasinya dari pemerintahnya emang fokusin ke IT ya. Sehingga efeknya terasa sekarang nih, ketika lulusan IT-nya udah pada eh, kenal, udah pada gede, udah pada melalang buana, dan mereka pada jadi CEO itu ya. Jadi emang ini efek dari fokus pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya di India. Dan mereka jago bahasa Inggris. Nah, ada satu hal lagi kenapa Indonesia kalah sama India. Dari sifat yang malu-malu. Nah, kelihatannya dari hari ini nih, malam ini pada malu-malu nggak mau tanya. Kalau sama orang India rame tuh tanya mulu. Semua dilibas tanya semua. Bahkan kalau bisa ya mereka akan ngebantah speakernya. Oh salah nggak kayak gitu. Nah, itu orang India. Jadi gak usah malu-malu. Langsung aja speak up, langsung aja ngomong segala macam. Itu bedanya kita sama orang India. Nah, ada lagi. Ayo jangkal sama orang India. Oke. Ada yang mau ngomong tadi? Jadi kayak ada yang open mic. Saya Pak Oh iya, Bapak Deo ini. mau semangatin teman-teman untuk jangan lupa tanya guys, jangan Iya, malu-malu. tanya, tanya aja. Nah itu ya. Terus komunitas. Nah, teman-teman harus banyak berkomunitas ya. Kalau bisa minimal satu lah ada komunitas yang teman-teman ikutin. Mau komunitas IT, komunitas bisnis, apapun lah komunitas. Karena itu akan jadi motivator ya, motivator motivator teman-teman untuk kita bisa lebih lebih banyak belajar di bidang yang lagi kita pelajari ya. Kalau misalnya kita lagi belajar Golang, carilah komunitas Golang ya, supaya kita bisa lihat semangat orang-orang belajar Golang, supaya kita bisa belajar dari orang yang bertanya, gitu ya. Kita belajar Web3 ya udah, kita cari komunitas Web3-nya, kita masuk sana dan segala macam, gitu ya. Nah, tadi aku janji mau cerita kenapa cloud ya. Cloud. Kenapa cloud? Nah, dulu kan aku dulu Android ya. Kenapa cloud? Pertama adalah bisa aku bilang krusial, krusial. Maksudnya kenapa krusial? Jadi yang menentukan si aplikasi itu bisa diakses sama jutaan orang, diakses sama ratusan orang, bisa mahal, bisa murah, itu orang cloud. Wah, aplikasi ini cuma diakses 100 orang. Gimana ya caranya supaya murah servernya? Nah, itu orang cloud yang mikirin. Gimana caranya supaya ketika besok kita mau campaign diakses sama 1 juta orang itu bisa kuat servernya, orang cloud. Nah, cloud ini juga dekat sama backend biasanya. Dekat dengan backend. Wah, dekat dengan backend gitu ya. Kenapa dengan dekat backend? Karena biasanya cloud ini dimulai dari orang-orang yang ngoprek Linux. Ya, ngoprek Linux, ngoprek SSH, ya, ngoprek deploy ke server. Nah, kenapa bisa deploy ke server dekat dengan backend? Karena backend ini kan biasanya bisa jalan kalau kita taruh di server kan.
bukan kita taruh di handphone Android, bukan taruh di mana itu, tapi taruh di server. Dan untuk taruh di server menggunakan VPS atau menggunakan server cloud gitu ya, itu menggunakan perintah-perintah Linux ya, SSH lah, mau CP, segala macam. Dan nanti ujung-ujungnya ketika udah naik level akan belajar Docker ya, akan belajar Docker. Docker ini udah sesuatu yang wajib teman-teman pelajari. Kenapa? Karena Docker ini pintu masuk ke cloud. Pintu masuk ke cloud. Teman-teman mau deploy dengan mudah ke VPS, mau deploy dengan mudah ke Kubernetes, ke Cloud Run, ke AWS Fargate misalnya, terus bisa ke AWS yang lain tuh ya. Itu cara termudah adalah menggunakan Docker. Nah, ini kata kuncinya, Docker. Mau teman-teman belajar website, ngoding PHP, ngoding Laravel, ngoding Node.js, ngoding Golang, segala macam, Docker bisa jadi opsi untuk teman-teman deploy. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa em, perhatikan ya, perhatikan dari list orang-orang yang emang eh, yang mohon maaf kena layoff itu ya, itu banyak orang-orang yang nggak full stack ya, nggak belajar full stack, cuma belajarnya front end doang, belajarnya Android doang, belajarnya website doang. Tapi untuk teman-teman yang belajar full stack atau bahkan belajar cloud, itu akan lebih survive karena lebih banyak dibutuhkan, ya. Jadi nggak cukup cuman teman-teman bisa bikin website, bisa bikin Android, bisa dapat bikin aplikasi iOS. Harus dibekali juga dengan gimana caranya si aplikasi Android bisa terdeploy otomatis ke Play Store otomatis. Iya. Gimana caranya aplikasi Android ini bisa kita bikin tanpa harus minta bantuan orang back-end bikin API. Kita yang bikin API-nya. Gitu ya, full stack. Gimana caranya kita bikin website ketika butuh data dari database, kita yang juga yang bikin database-nya. Kita juga yang bikin API-nya. Sehingga ya kita otomatis akan menjadi full stack. Gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat bangga kita bisa melihat sesuatu yang emang bisa terlihat di handphone kita atau di browser kita. Nah, kita harus pikirin belakangnya juga back-end-nya. Terutama database-nya kita harus kuatin teorinya. Gitu ya. Jadi backend ini penting, cloud ini penting. Ya, dan itu kenapa aku sekarang fokus ke cloud karena aku lihat ya untuk bisa menjadi leader ya, bukan artinya nggak mungkin kita menjadi leader hanya ngerti Android aja, hanya ngerti iOS aja, tapi kebanyakan untuk menjadi leader itu harus ngerti semua hal, ngerti backend, front end dan juga cloud, gitu ya. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi nih kayaknya nih. ST Septianti. Fuz. Ya, Fuz ini orang kayak orang ngantuk ya. Fuz. Headset. Jadikan teman artinya belajar. Gimana Pak Deo nih? Coba dirangkum pertanyaannya panjang sekali nih. Wah, oh baik, Pak Ibnu. Jadi si Septianti Ah, nanya, gimana sih caranya kita itu ngejar ketertinggalan kita atau agar setara dengan AI, agar nggak ketertinggalan banget gitu, Pak. Jadi kan takutnya nih, Pak, masih newbie, Pak. Jadi takutnya belum belum expert tiba-tiba udah ke replace kan. Nah, jadi gimana ya biar kita tuh bisa nggak tertinggal banget nih sama AI, Pak. Sehingga kita masih tetap survive di industri ini, Pak. oke, ini aku lagi minta jawaban kayak ayah. Nah, itu sesuai kan yang tadi memanfaatkan AI sebagai alat bukan pengganti. Kita bisa berteman sama AI. Dan AI ini sering banget aku selalu rekomendasiin ke orang-orang yang emang aku bilang potensi untuk bisa dapat gaji besar itu kecil ya. Misalkan orang-orang yang emang pendidikannya kurang atau orang-orang yang emang tadinya guru kasar. Nah, gimana cara biar bisa mereka naik level? Ya, aku sering rekomen belajar AI.
karena akan membuat kamu terlihat pintar. Nah, gitu ya. Terlihat pintar. Ketika ada yang nanya, nggak ada diskusi segala macam, dia bisa pulang, dia bisa tanya kayak AI dan dia belajar dari jawaban-jawaban AI dan akhirnya dia tadi yang pura pintar jadi pintar beneran, gitu ya. Dari pura-pura jadi pintar beneran karena sering nanya. Kenapa orang bisa pintar? Karena sering nanya. Ini karena orang sering tanya AI jadi pintar gitu ya. Nah, dari sini ya. Ini aku sangat setuju dengan jawaban-jawaban ini ya. Jadi kembangkan kemampuan soft skill. Jadi emang masih banyak ya hal-hal yang emang belum bisa digantikan AI, termasuk rasa-rasa empati, gimana cara kita mendengarkan orang curhat, gimana cara kita merespon ketika orang curhat juga, ketika ada orang yang sedih, orang yang marah, segala macam, kita harus bisa meresponnya. Ketika ada panik ya, atau ada sesuatu yang emang butuh kita kalem, tenang, segala macam. Nah, di sini kita bisa kembangkan soft skill kita. Nah, komunikasi juga penting. AI kan bacanya ya tulisan aja, dia nggak bisa merubah menjadi tone yang emang tepat untuk kita bawakan ya. Ketika suasananya lagi seneng ya, kita bawakan dengan senang. Oh, suasana sedih ya, kita bawa dan dengan prihatin segala macam gitu ya. Nah, terus juga tadi pendidikan seumur hidup ya sebenarnya ini lebih ke ini ya. Kita harus menciptakan rasa curiosity. Nah, curiosity ya. Jadi kita harus banyak tanda tanya di kepala kita. Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih ini? Apa sih kayak gini? Tanya aja semua kayak AI-nya. Itu akan menjadi kita orang-orang yang selalu penasaran. Apa sih jawabannya segala macam. Nah, dasar teknologi AI. Nah, ini apa sih maksudnya? Latar belakang. Oh ya, dasar-dasar AI-nya maksudnya gini. Kita harus tahu cara kerja AI itu seperti apa. Dan teknologi itu gimana sih perkembangannya. Jadi kalau cara kerja AI itu sebenarnya anggapannya kita punya punya teman anak kecil misalnya, punya teman lah ya, nggak harus anak kecil. Punya teman yang dia udah baca miliaran buku. Nah, miliaran buku dan anak kecil ini nggak lupa sama miliaran buku itu. Artinya ketika kita tanya, dia bisa jawab berdasarkan buku yang dia baca. Nah, tapi ada juga orang yang pinter walaupun nggak baca miliaran buku. Mungkin cuma baca 10 buku tapi pinter. Ada. Kalau kita tanyanya sesuai dengan apa yang dia pernah baca. Ketika kita tanya sesuatu yang nggak pernah dia baca, dia akan jawab nggak tahu. Itu bisa kita bilang pinter. Pinter sesuai bidangnya. Jadi kalau kita mau bikin AI ini ya, mau bikin model ya, LLM atau large model, eh, kita bisa punya banyak cara. Kita gunakan orang yang udah pinter, lalu kita bilang ke dia, kamu jangan terlihat pintar ya, kamu pura-pura kamu pura-pura nggak ngerti kalau kamu ditanya tentang Z. Misalkan kita mau bikin aplikasi untuk apa namanya tentang keuangan, nah, tentang financial advisor misalnya, chatbot itu. Nah, kita bisa bilang ke anak yang pinter ini atau ke model AI-nya, kamu adalah chatbot keuangan. Jangan jawab apapun atau kamu bilang saja tidak tahu kalau ada pertanyaan di luar keuangan. Kita bisa bilang kayak gitu. Jadi orang yang udah pinter banget, kita bikin dia nggak pinter-pinter banget. Kita batasin. Nah, itu bisa cara bikin chat. Atau ada juga caranya kita bikin model AI, ya kita mulai dengan orang atau ya model yang nggak pinter, nggak tahu apa-apa, tapi kita kasih buku. Nih, buku tentang keuangan, silakan baca sampai hatam, sampai beres. Nanti ketika ada orang tanya, ya kamu kan belum belajar, bilang aja nggak tahu gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Ada plus minusnya. Cara yang kedua itu lebih kecil modelnya, tapi ya kita ada effort untuk ngajarinnya gitu ya. Lebih kecil modelnya, lebih cepat responnya kalau kita bikin chatbot. Nah, tapi itu lebih mahal kita ngajarinnya. Tapi kalau yang cara pertama itu udah banyak di pasar. Jadi itulah kenapa ada OpenAI, ada ChatGPT. Mereka jualan modelnya. Mereka punya model AI yang udah jadi, udah baca miliaran buku, kita tinggal pakai. Dan mereka akan nyuruh kita bayar setiap ada pertanyaan dan setiap ada jawaban. Itulah bisnisnya ChatGPT atau bisnisnya OpenAI. Mereka menjual anak yang pintar ini. Terserah kita mau diapain anak pintar ini. Gitu ya. Itu secara kerjanya. Nah, ini komunitas. Nah, ini komunitas untuk apa ya? Hal-hal yang emang
kita suka ya, mirip kayak yang tadi ya, supaya kita bisa bisa terus ngikutin teknologi, supaya kita bisa tahu tips and trick dari komunitas gimana caranya memanfaatkan AI untuk industri kita. Ini apa nih? Oh iya, nah ini juga Kak Deo juga sebenarnya ada campaign untuk gunakan AI di sekolah. Nah, itu gunakan AI untuk belajar. Tapi tetap kita harus tanya ke orang yang lebih ahli. Karena AI ini ada risiko bias ya, atau halusinasi. Jadi jawabannya dari AI ini bisa jadi salah. Dan kita butuh verifikasi, butuh tabayun ya istilahnya ya. Tanya ke orang yang lebih ngerti, ini benar nggak sih kayak gini? Nah, gitu ya. Jadi ada resiko halusinasi. Jadi jawabannya itu ngaco ya. Oke, ada lagi. Tanyaan lagi. Ini banyak aku tanya AI ya. Ada tentang ini, tentang kemarin tesis nggak ada. Ah, waduh. Nah, ini nih, tesis nggak ada, banyak. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Dava. Dava Heeh, nanyain, semisal Kak, aku jurusan teknik industri, pengen terjun ke dunia IT. heeh. Saran yang paling gampang pelajarannya dulu apa? Oke. Orang teknik industri belajar ini nggak tentang bisnis proses. Nah, kayaknya belajar ya. Nah, Dava coba bisa bisa open mic nggak? Belajar apa aja sih di teknik industri? Ada Dava nggak? Halo, halo Pak. Ya, halo, halo. Ya, belajar apa aja sih di teknik industri? Belajar tentang bisnis proses nggak sih? Bisnis proses kayaknya belajar Pak, cuman agak lupa. Tapi diajarin kan, misalkan untuk bisa membuat sesuatu itu alurnya dari mana ke mana, bikin diagram segala macam ada ya? Ada nggak? Ada Pak. Ada. Oke, sip. Udah itu aja pertanyaannya. Oke, Iya. itu jadi hal yang banyak dibutuhkan menjadi bisnis analis, gitu ya. Nah, lalu hubungannya sama IT apa? Kita bikin software pasti butuh flow kan, butuh alur. Apa aja sih prosesnya mulai dari orang lapangan, dia input data, lalu nanti ada approval sama atasannya. Setelah di approve dia harus kemana, apakah kirim email, atau nanti ada proses approval lagi, atau nanti akan ada pengecualian jika dia formnya adalah tentang ini, maka di approve-nya oleh siapa, oleh oleh roles yang mana. Nah, hal-hal ini juga banyak dibutuhkan. Jadi nggak mesti masuk ke dunia itu harus ngoding ya. Jadi nggak mesti masuk ke IT itu harus ngoding. Bisa dengan menjadi business analyst, bisa menjadi QA, bisa juga jadi desainer, jadi prompt engineer juga bisa. Jadi kita yang tugasnya adalah nanya ke AI itu ya bisa. Nah itu ya. Jadi masuk ke IT macam-macam. Lihat aja kita kita jagonya apa. Apakah kita jago ngomong, jago analisa, jago menggambar diagram, jago ngoding, jago mendesain. Nah, kita sesuaikan. Kita jago apa, lalu kita masuk ke industri IT. Gitu ya. Jadi nggak harus tentang ngoding. Ya teman-teman, kalau misalkan ngerasa, ngoding bukan gue banget nih. Nggak mau ngoding. Ya nggak apa-apa. Cari hal-hal yang emang jadi ekspertise teman-teman, kuatin di situ. Manfaatkan AI supaya kita bisa terlihat lebih expert. Gitu ya. Sip, ada lagi? Yang mana nih? Ada lagi Pak, dari Shiva. Bagaimana tren terbaru dalam pengembangan AI, Kak? Dapat mempengaruhi arsitektur cloud di masa depan. Oke. So ya ini, Siva ini sering ini ya, sering pedesan. Siva Usuli, ya. Tren terbaru dalam AI. Ini arsitektur cloud ini sebenarnya udah ada fitur dari Google Cloud ya, yang kita bisa tanya duet AI for cloud tuh ada. Kita bisa tanya apa sih kira-kira resource yang billingnya banyak atau gimana sih caranya kita bikin arsitektur segala macam itu udah ada di GCP. Jadi eh, penggunaannya gimana ya udah itu bisa dipakai. Misalkan cacanya ya
Nah, sini. Hup, hup. Nah, saya ingin membuat arsitektur diagram untuk aplikasi buku tamu saya di GCP. Buatkan diagramnya. Bisa kasih gambarnya? Oh, nggak bisa nggak dia? Kalau nggak salah kan udah bisa gambar ya. Cuman aku belum cobain gimana caranya. Oh, GCP itu apa? Oke. GCP itu Google Cloud Platform. Jadi produk cloud-nya merek Google. Kalau AWS merek Amazon ya. AWS, GCP, Alibaba Cloud, terus macam-macam. Jadi tinggal kita pilih aja mau yang mana. Semuanya sama kok, cuma beda nama doang. Kalau kita belajar GCP, ya insya Allah kita akan ngerti AWS. Asalkan kita bisa nge-mapping produknya apa. Nah ini banyak ya. Nah, intinya ini bahasa-bahasa planet semua ya. Teman-teman pasti akan pusing kalau pertama kali. Nah, intinya eh, semua hal bisa dibantu dengan AI. Bahkan kalau kita masukin tabel keuangan, mereka bisa jelaskan bahwa perusahaan Anda sedang rugi di bulan ini, langkah selanjutnya adalah Anda bisa meningkatkan revenue sekian, 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 tuh bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita buat menggunakan AI. Gitu ya. Oke, ada lagi. Ini benar kan maksudnya pertanyaan Siva itu ya? Atau beda? Ya intinya AI semuanya bisa dibantu. Nah, tapi Indonesia agak lambat sih penetrasi AI-nya. Jadi teman-teman masih ada waktu untuk bisa terlihat pintar pakai. Wah, pintar banget loh. Nah, gitu. Dia nggak tahu kalau kita pakai AI. Gitu ya. Nah, apalagi nih, Kak Deo? Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari eh Elvikram. Mau Mm-mm. bertanya Kak, Mm-mm. tanya langkah untuk mendapatkan proyek dalam bisnis IT. Wah, udah Ah, mengarah ke cuan nih Pak. Gimana oh, caranya siap. bisa dapat cuan dari bisnis IT? Oke. Bisnis IT ya. Terus bisnis IT. Bisnis IT caranya banyak ya. Kita pertama adalah memenangkan kompetisi. Nah, menangkan kompetisi. Jadi kompetisi ini kita harus bisa menangin, kita harus bisa jawab ketika ada pertanyaan. Kenapa harus pakai kamu dibandingkan perusahaan sebelah, dibandingkan freelancer sebelah. Nah, itu aja pertanyaan dasar yang bisa dijawab. Misalnya kita bisa pakai strategi harga ya, karena saya murah. 50.000 pun jadi website tuh ya. Itu bisa menang kompetisi, cuman atau enggak, teman-teman mau nggak dibayar segitu ya, lagi-lagi itu relatif ya. Ada orang yang emang cukup dengan dibayar 100.000, ada orang yang cukupnya dibayar 10 juta, ada dibayar 20 juta, itu terserah teman-teman semua. Bahkan dulu saya pun waktu awal-awal masuk ke bisnis Android ya, bisnis mobile apps, itu gratis aplikasinya, gratis. Kita banyak bikin aplikasi gratis di Play Store, itu jadi portofolio, banyak yang download. Ketika ada orang atau klien nanya, kamu udah bisa bikin apa aja, lihat aja di Play Store, search aja Gits. Oh, musuh banyak tuh. Brad, oh iya kalian sudah expert ya, saya mau deh pakai kalian buatin aplikasi kayak aplikasi saya ya. Nah, itu gitu, banyak strategi yang bisa dipakai. Bisa juga ya teman-teman bisa jawab dengan masalah quality. Ya, selain harga, kalau teman-teman mau mahal, berarti harus dibuktikan. Mahalnya kenapa? Mahalnya karena saya ngodingnya pakai unit test, pakai ini, nanti Bapak tinggal lihat aja progres unit testnya gimana, coveragenya berapa persen. Nah, itu bisa mahal, tapi kualitasnya bagus. Ya, jadi tinggal teman-teman gimana aja. Mau kualitasnya seadanya, harga murah ya, fine-fine aja, nggak apa-apa. Jadi namanya kompetisi kan bebas, kita mau pakai strategi gimana pun. Ya, yang penting adalah kita bangun brand. Yang kita jual tuh sebenarnya brand. Kenapa kita mahal? Mungkin brand kita udah mahal. Kayak itu.
Ada lagi. Kayaknya ada lagi nih, dah Apa tuh? rame ternyata, Pak. Udah mulai panas ya. Kayaknya orang Indonesia tuh telat panas ya, Pak ya. Iya, Udah mau akhir-akhir baru banyak pertanyaan. iya, bener-bener. Dari Gimana tuh? Rahma Setiani, Pak. Nah, Mau tanya, eh, Pak Ibnu, untuk daftar kerja itu lebih hmm, baik mempelajari sedikit ilmu tapi sudah sangat expert, atau lebih lebih memahami banyak hal tentang IT, oh, hmm, generalis atau spesialis, itu sih Pak oke, pertanyaannya. oke. Nah, ini pertanyaan kalau aku jawab ini biasanya aku selalu jawab generalis dulu. Ya, generalis dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu kita sukanya apa sih? Market sukanya apa sih dari kita? Kita tuh cocoknya belajar apa sih? Ya, nanti kalau udah generalis, baru kita akan mendapatkan jati diri. Oh, ternyata ini menarik ya. Kita belajar dulu Golang, belajar dulu Node.js, belajar Web3 segala macam, belajar cloud, Android. Nanti dari situ kita coba lihat-lihat orang butuhnya apa sih? Mana sih yang gajinya paling tinggi? Mana ya kira-kira cari kerja gampang? Nah, itu baru kita dalemin gitu ya. Dan lagi-lagi harus sesuai dengan passion kita. Jangan sampai kita udah mulai dalam, mulai susah belajarnya, kita kendor. Nah, makin dalam makin susah belajarnya ya. Jadi jangan harap ketika kita mau jadi expert belajarnya makin gampang, enggak, makin sulit. Dan kita emang harus punya motivasi tinggi di situ supaya kita tetap baca, tetap praktek gitu ya. Yang paling gampang adalah kita belajar sambil dapat duit. Nah, itu. Belajar sambil dapat duit. Caranya gimana? Ya cari perusahaan yang akan ngebayar kalian di posisi yang teman-teman suka. Atau cari proyekan yang bisa bantu teman-teman untuk eh, mengupgrade skill teman-teman itu di situ. Ya, jadi cari sesuatu yang bisa memotivasi teman-teman dan memberikan kesempatan teman-teman untuk belajar. Itu. Makanya MSIB ini sebenarnya salah satu tempat buat kita belajar ya. Mau nggak mau kita harus belajar. Nah, ini nikmatin aja ya. Walaupun nanti kita nggak jadi spesialis, minimal kita jadi ngerti. Wah, ternyata Golang kayak gini. Ternyata Web3 kayak gini. Dan kita bisa jadi generalis dulu. Ya, Menarik, menarik. Berarti generalis dulu ya, Pak ya. ah, Baru setelah itu betul, betul. spesialis. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Sudarmaji, Pak. Tanya, Mm-mm. Pak, saya sering dengar menggunakan teknologi AI untuk berjualan atau promosi. Yang Mm. dimaksud menggunakan teknologi AI untuk berjualan atau untuk marketing itu bagaimana ya, Pak, konsepnya? Ah, praktek aja langsung ya. Saya akan menjual apel yang belum manis ya lewat belas belas email. Tolong buatkan isi yang menarik sehingga apel yang belum manis ini akan terjual. Nah, coba ya. Apel nggak manis tapi bisa kejual gimana caranya? Nah, dia kurang sempurna, kurang kreatif. Nah, halo, kami memiliki suatu investasi untuk Anda. Pernah nggak tentang amat apel yang belum manis? Nah, hal kayak gini. Jadi maksudnya membantu untuk berjualan ya kayak gini. Bisa tanya untuk caption Instagram, buat tanya buat deskripsi YouTube, bahkan untuk membuat skrip YouTube pun bisa. Dan saya ingin membuat konten YouTube selama 3 menit atau konten Reels selama 1 menit. Tolong buatkan konsepnya atau skripnya tentang ini. Bisa. Nah, ya, jadi hal-hal kayak gini bisa kita gunakan untuk brainstorming dan mendapatkan ide. Ya, apapun yang saya tanya. Mau bikin nama PT, cari. Saya mau bikin nama PT, tolong buatkan 20 nama PT yang menarik. Itu. Mau bikin nama startup, bisa cari. Gitu ya, jawab ya.
Oh, belum manis kekurangan gula. Nah, dia terendah gula, yang terus gula, apel ini adalah yang tepat, betul kan? Apel belum manis saja bisa kejual. Itu. Ada lagi pertanyaannya? Ada Pak, selanjutnya dari Raffi. Mau Mm-mm. tanya Kak, dalam 4 sampai 5 tahun ke depan, apakah tenaga IT masih dibutuhkan Kah? Karena bisa jadi teknologi AI semakin pesat ke depannya. Yap, yap. Masih dibutuhkan, tapi mungkin dengan skill yang emang berbeda. Ya, bukan cuma skillnya bikin sesuatu yang bisa diganti sama AI. Contoh gini, saya ingin membuat website untuk Apple tadi, ya, buatkan landing page sederhananya menggunakan Vue.js. Nah, cari nih, bisa nggak dia bikin algoritma buat ngoding? Nah, dia mungkin ngasih tahu langkah-langkah dasarnya. Tapi untuk membuat desain yang menarik, nah mereka si AI ini masih belum jago banget lah ya, karena dia kan belum bisa dikasih otak yang bisa menilai ini cantik atau enggak, ini bagus atau enggak. Ya, kita yang harus improve gimana caranya supaya ini bisa terlihat menarik gitu ya. Nah, ini kalau kita compile sederhana banget nih, cuman ada gambar sama paragraf di bawahnya, sama tombol pesan, nggak menarik kan? Nah, jadi masih ada celah gimana caranya kita bisa menjadi programmer memanfaatkan AI. Jadi nggak semua yang dibikin sama AI ini pasti hasilnya bagus. Butuh perasaan, butuh intuisi dari kita, dan butuh decision juga dari kita sebagai manusia itu ya. Tapi ada kemungkinan juga nanti akan jago, akan bisa bagus itu ya. Nah, itu ya. Dan masih dibutuhkan. Intinya harus outstanding lah ya. Jangan setengah-setengah kalau belajar. Kalau kita ngoding, ya kita bisa masukkan AI buat mempercepat. Tapi tetap arsiteknya kita. Ya, misalnya kita mau bangun rumah, kita bisa nyuruh orang atau anggap aja nyuruh orang ini adalah nyuruh AI ya. Kita bisa nyuruh orang buatkan pintu itu. Nah, kita santai-santai aja jalan-jalan udah belum balik udah jadi pintunya. Ya. Kita mau pasang keramik, tolong pasang keramiknya. Kita santai-santai balik-balik udah jadi keramiknya. Tapi tetap yang nyuruh itu kita kan, mandornya kita, arsiteknya kita. Nah, kita nanti akan jadi arsitek AI ini. Buatkan website, nah kita arsitek, nanti akan ada headernya. Tolong buatkan headernya berwarna merah untuk website ini. Caranya AI. Kita mau ada bannernya di bawah yang bisa sliding, tanya AI gitu. Jadi tetap kita arsiteknya. Ya, jadi masih dibutuhkan minimal sebagai arsitek dan untuk urusan back end, cloud, scaling segala macam ini masih sulit digantikan AI. Walaupun bisa tanya tapi masih sulit nanyanya juga susah. Makanya tadi aku bilang full stack lah. Jangan cuma tampilan doang nih, tapi ada back end-nya, ada database-nya. Gitu ya. Tenaga IT mau jadi gampang nih kerjanya. Kita jadi arsitek aja. Ya, ada Menarik lagi? banget. Pertanyaan terakhir Pak, dari Saiful Amri. Pak mau nanya bedanya software engineer sama software developer apa ya Pak? Hmm, ini pertanyaan cukup sering ya. Ini kalau tanya kayak L langsung kejawab ya. Jadi kalau engineer ini dia konsepnya bukan cuma ngoding ya, bukan cuma ngoding, tapi dia juga untuk ngerancang, mengarsitek ya, terus maintenance, testing juga, mengevaluasi segala macam. Jadi dari hulu ke hilir kita bikin semuanya. Gimana caranya supaya software yang kita bikin itu bisa bisa kepake lah, kepake terus teruji, kemudian juga kuat dan bisa diakses oleh banyak orang segala macam. Intinya arsitekturnya bagus. Ibaratnya kalau kita masak ya, itu udah bagus dari cara bawain piringnya, dari koki ya, atau kita naro garpu sama sendoknya, makanannya enak segala macam. Jadi semuanya kita pikirin gitu ya. Nah, kalau software developer ini lebih banyak ke
ngodingnya develop aja udah ada speknya segala macam develop aja gitu ya. Jadi lebih keren software engineer gitu ya. Jadi emang kita yang mikirin semuanya dan ini paling banyak dicari. Artinya kita jangan cuman nerima perintah aja. Jangan cuman kita develop tapi kita nggak tahu makna di balik developmentnya apa aja. Kita harus bisa berpikir sebagai engineer gitu ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, Pak. Mungkin pertanyaannya sudah habis. Habis. Oke, menarik banget. Satu closing statement, Pak, dari Pak Ibnu. Kenapa sebagai orang yang bekerja di bidang IT, kita yang bekerja di bidang IT itu harus berani untuk terus belajar dan nggak boleh di zona nyaman, Pak. Karena saya pernah nanya ke Pak Ibnu, teman-teman. Nanya tentang learning path gimana belajar cloud. Terus Pak Ibnu bilang, ambil langsung yang ini ya, Pak ya. Sertifikasi arsitek. Yang sertifikasinya yang langsung aja, jangan yang practitioner atau jangan yang associate gitu. Nah, itu menarik tuh Pak, karena kan pasti ada keberanian ya, ada motivasi yang kuat kan ya sebelum itu. Nah, itu gimana ya Pak, biar kita bisa Betul. nge-prepare dari dini. Kalau aku sih percaya dengan kalau kita belajar harus ada deadline-nya. Ya, ya biasanya kalau aku mau belajar tentang cloud, mau belajar tentang hal yang baru, aku set deadline. Deadline-nya apa? Mungkin langkah paling ekstrim yang aku lakuin adalah daftar sertifikasi. Bayar sertifikasi, ambil jadwalnya, belajar. Jadi mau nggak mau harus lulus. Udah bayar itu. Itu aku sering lakuin. Kayak termasuk bulan lalu aku ambil sertifikasi AWS. Nah, itu daftar dulu. Daftar, jadwalin minggu depan, langsung belajar tuh. Pokoknya minggu depan harus ujian nih. Sama kayak kita sekolah kan, SMA lah atau kuliah. Ketika ada ujian, kita belajar kan, mau nggak mau. Walaupun SKS ya, sistem kebut semalam, tapi minimal belajar kan. Nah itu, jadi emang harus ada deadline. Nah, makanya belajar kah atau ngoding segala macam setting deadline. Deadline-nya bisa dengan dapat project, karena ujung-ujungnya jadi belajar ya. Ada project nih belajar. MSIB juga sama. Kita terpaksa belajar karena deadline. Deadline tugasnya, deadline harus submit, harus laporan segala macam ada deadline. Makanya belajar. Makanya cari-carilah kesempatan, cari deadline sebanyak mungkin supaya kita belajar. Gitu. Gitu ya. Jadi cari deadline. Wah, menarik banget teman-teman semuanya. Berarti memang harus nge-push diri kita sendiri ya Pak ya. Betul. Jatuhkan diri kita di keadaan yang genting teman-teman. Benar. Aku daftar MBA juga kuliah, ya belajar, daftar dulu aja. Habis itu baru terpaksa belajar. Dapat deadline. Oke, baik, benar juga sih, benar-benar. Oke. Wah, pertanyaan terakhir nih Pak dari Shiva mungkin. Di Nah, luar studi independen, apakah MIKTI mengadakan bootcamp? mungkin, mungkin kalau misalnya kita masih ada tenaga untuk bikin bootcamp di luar Stupen ya. Nah, jadi prioritas kita masih studi independen dulu. Tapi kalau teman-teman mau kontak mentor-mentor yang ada di MIKTI, silakan aja, feel free buat ngobrol. Bebas kok. Ini ada yang resen nih. Oke, oh, Aldi. Halo Aldi. Aldi Halo, Raisen, silakan. mau tanya nggak Bapak? Kan Boleh, boleh. Yes. Kita sampai pagi kok. saya mau tanya ke Kak Ibnu. Kak Ibnu kan tadi backgroundnya as cloud engineer ya. Ya. Nah, kebetulan saya nanti tanggal 7 November ini mau ngambil examnya ACE. Tapi karena tadi Kak Ibnu juga nyinggung nggak usah ngambil ACE atau yang tadi yang fractioner atau yang lain. Itu kenapa ya Kak? Pertama gini. Aceh ini terlalu gampang. Gampang. Terlalu Jadi gampang guys. ya gampang. Dan juga eh kalau untuk
lebih level pride-nya itu profesional jauh di atas lebih pride ya. Bahkan untuk misalkan nih, kan Google juga punya banyak partner ya Google. Nah, syarat untuk menjadi partner adalah mendapatkan sertifikasi profesional, bukan sertifikasi AC ya. Artinya emang profesional ini diakui oleh Google bahwa ini udah expert, udah udah pantas menjadi partnernya Google kalau sudah mendapatkan profesional certificate gitu ya. Nah, itu sih pertama gara-gara ya ini terlalu gampang dan uh, lebih lebih pride kalau kita sertifikasi arsitek atau profesional. Yang kedua adalah jadi kayak buang-buang uang aja. S sama profesional kan materinya mirip-mirip ya. Nah, gitu sih. Gimana? Sudah terjawab? Coba Ya, dulu kalau ini kalau juga udah daftar ya udah nggak apa-apa. soalnya exam pertama saya sih. Jadi Ah, masih ya nggak tahu juga ada apa ya namanya kayak exam lain kayak profesional atau practitioner ah. gitu. Nah, udah baca-baca ini kan contoh-contoh soal. Iya, Nah, itu aja. Terus dibandingin sama profesional arsitek misalnya. ECA. Nah, bandingin sama nggak pertanyaannya. Kalau misalkan kita jawab ini udah bisa, ya udah langsung aja loncat gitu ya. Tapi iya, udah mantep sih. Udah daftar exam. Artinya udah nyeting deadline. Tinggal belajar aja. iya. Satu lagi Kak, Ya. mungkin ada tips and trick gitu kalau misal udah lagi exam itu Hmm. harus ngapain aja gitu. Misal dari baca soalnya deh, Hmm. nyari clue-nya itu di mana gitu. Hmm. Sama kayak kita ngerjain ujian waktu sekolah aja. Jadi pertama kita coret jawaban yang pasti salah. Nah, jawaban salah coret, nanti pasti akan ada beberapa pilihan. Mungkin tinggal satu, tinggal dua. Kalau tinggal satu ya tinggal pilih aja. Nah, kalau tinggal dua ya paling tang-ting-tung atau cari insting. Biasanya cari yang eh, paling apa ya, paling panjang misalnya atau paling banyak kata-kata yang positif. Karena kan misalnya apa kelebihan menggunakan ini? Nah, kalau jawabannya negatif pasti salah, pasti positif kan kelebihan itu ya. Nah, hal kayak itu sebenarnya bisa dilatih dengan kita harus kuasai produknya dulu sehingga kita bisa nyoret mana yang salah. Hmm. Nah, jadi kuasai apa itu produknya, dipakainya kapan, ini maksudnya apa, bentuknya apa dulu, barangnya kita bisa bayangin ini barang apa sih. Nah, minimal pernah tahu, pernah baca ini apa sih gitu ya. Sehingga, contohnya gini, ketika ada pertanyaan contoh ya, mana dari 5 ini yang bukan termasuk kendaraan? Nah, kalau kita nggak pernah lihat bemo dan nggak pernah dengar kata-kata bemo gitu ya, jadi kita bingung ini barang apa gitu. Nah, minimal tahu semua produk-produknya aja dulu ya. Sama kayak ujian lah. Dan nanti akan ada pilihan mark as review. Jadi kita tandain mana yang kira-kira kita masih ragu jawabannya. Jadi ketika kita jawab ABCD, lalu kita tandain mark as review, ketika udah selesai ada waktu kita bisa bisa lihat lagi ini benar atau enggak jawabannya. Ya. Oke, makasih Kak Ibnu. Ya, Oke, thank you. Luar biasa tadi sudah bertanya. Keren banget dan Aldi juga sudah berani untuk menempatkan dirinya di tempat untuk terus level up ya Pak ya. iya betul. Keren banget. Baik teman-teman semuanya, kita juga punya informasi yang keren teman-teman. Eh, karena insya Allah GDG Cloud Bandung ya Pak ya akan Hmm. ngadain DevFest dan Hmm. kita juga akan nginfoin ke teman-teman nantinya. Apakah teman-teman ini akan dapat voucher Pak? Oh, ada yang domisili Bandung nggak? Ada yang domisili Bandung teman-teman. Kalau ada yang domisili Bandung bisa nanti konfirmasi ke saya ya. Nah, Kita oke. bakal kasih. Wih, mantap nih teman-teman. Bisa ketemu Pak Ibnu dan ketemu saya juga di sana. Kita bisa foto bareng.
Nanti fotonya Pak Ibnu kita bisa kasih ke teman-teman dan rekan-rekannya. Iya, nanti ada acara ini di Bandung. Jadi kalau mau ngobrol, kita bisa ketemu sini. Materinya tentang cloud AI dan juga data. Menarik sekali. Aku bakal ngomong tentang Vertex AI, Uh, produk AI-nya Google. Ada yang ngomongin AI dipakai di Hollywood. Nah, ini emang dia pernah kerja di Hollywood. wow. Keren-keren lah. Oke teman-teman semuanya. Keren banget hari ini kita udah banyak banget pembelajaran kita bareng Pak Ibnu. Dan tidak terasa teman-teman sudah 1,5 jam. Memang konsepnya kita telat panas. Jadi pertanyaan menumpuk di belakang. Mirip-mirip kayak kita belanja online. Hmm. Masukin keranjang dulu, check outnya nanti kalau sudah mau hampir-hampir habis waktunya. Biasanya gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, baik. Dari Pak Ibnu tadi juga sudah menyampaikan beberapa closing statement-nya. Dan seperti biasa teman-teman kita bakal foto-foto bareng dulu bareng Pak Ibnu. Oke, jadi teman-teman semuanya boleh buka kameranya. Silakan buka kameranya guys. Everyone, please buka kameranya. Sak air biar mateng. Open cam dulu dong ganteng. Wah, saya recall back lagi pantunnya. Oke, thank you semuanya yang udah bawa kamera. Dava boleh bawa kameranya, Raffi juga boleh, Ahmad juga boleh, Aldi juga boleh. Oke, good Ridwan. Bagus tuh. Sisir-sisiran dulu biar cakep kan. Good job. Oke. Mana nih yang lain? Oke, yang lain mana nih? Siap. Sudah semua ya. Nabila bisa open cam-nya? Oke. Wah, gambar kucing oranye ternyata. Baik. Hitungan ketiga ya teman-teman ya. Hitungan ketiga ya. Senyum terbaiknya, kasih senyum terbaiknya dulu ya. Kasih senyum terbaiknya dulu. Satu, dua, tiga. Oke, tahan posisinya karena kita punya 3 layer. Kita punya 3 layer ya teman-teman. So sorry. Jadi kita punya 3 layer. Sebentar. Layer pertama sudah saya foto. Next roundnya layer kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya layer ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, last ini ya teman-teman, last pose. Oke, pose tercakepnya, angle tercakepnya ya. Sebelah kiri, bisa sebelah kanan, boleh. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan malam ini. Dan terima kasih juga Pak Ibnu yang sudah banyak sharing-sharing pengalamannya dan juga banyak insight menarik bagi kita semuanya. Jangan lupa teman-teman semua hari Rabu tetap masuk dan jangan lupa untuk selalu ngisi weekly report-nya. Jangan sampai saya tagih terus, oke? Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Please kasih thumbs up dulu untuk Pak Ibnu dong, teman-teman. Terima kasih Pak Ibnu. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Follow ya Instagram ya sama LinkedIn ya. Siap.